Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mary Susanti dari calon guru penggerak dari SMP Negeri 16 Kota Bengkulu. Hari ini saya akan melakukan praktek coaching supervisi akademik di sekolah saya dengan teman saya, rekan sejawat saya, Ibu Sarli Minarti SPD. Dalam langkah pertama ini kami akan melakukan kegiatan pasca observasi. Silakan disaksikan. Assalamualaikum Bu Sarli, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Oke Bu, gini Bu ya, berdasarkan jadwal yang sudah beredar tentang jadwal supervisi, jadi hari ini saya ketemu sama Ibu Sarli mau menanyakan kira-kira kapan kita bisa supervisi di kelas. Mau konfirmasi nih Bu ceritanya. Oh, supervisi Bu ya? Iya. Besok bisa, saya ada jadwal besok itu ada 6 jam, ada di kelas 9F sama 9G. Ibu besok tinggal mau pilih yang mana, boleh di 9G, boleh juga di 9F. Oke. Jadwalnya besok Bu ya. Seolah ya kita siap besok ya Bu ya. Iya. Nah, ini Bu, jadi sebelum masuk supervisi, sebelum observasi di kelas nih, saya mau bincang-bincang dulu sama Ibu terkait dengan kegiatan kita yang pra observasi. Kalau boleh tahu Bu, besok itu rencana Ibu materinya tentang apa? Oh, di kelas 9 itu kebetulan sudah masuk ke bab berikutnya, yaitu tentang cerita pendek. Kebetulan untuk besok itu masuk ke mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek. Jadi besok itu diupayakan siswa itu bisa menuangkan ide dan gagasannya yang menurut dia berkesan selama ini menjadi sebuah cerpen. Oh, itu rencananya. Ini berarti tentang cerita pendek ya Bu ya, materi yang akan disampaikan besok ya. Iya. Kalau Ibu memilih materi ini kira-kira apa latar belakangnya Bu? Maksudnya tujuan apa yang nanti akan Ibu capai mengambil materi ini, dalam pengambilan materi ini? Oh gitu. Tujuannya memancing siswa agar dia bisa menuangkan dan mengungkapkan ke dalam tulisan, baik dari pengalamannya sendiri, boleh dari pengalaman orang lain, dengan harapan dia mampu menulis itu menjadi sebuah cerpen. Siapa tahu dia bisa berkembang menjadi penulis. Wah, bagus sekali, betul itu Bu. Karena itu tadi Bu ya, yang namanya bakat anak, kayak semua anak kan kita nggak tahu Bu ya. Karena gini loh Bu, anak itu ada yang mampunya bercerita, dia hanya bisanya bercerita saja, tapi tidak bisa apa dia tidak punya keinginan untuk menuliskannya ke dalam bentuk tulisan. Jadi hanya ngoceh aja gitu. Jadi alangkah lebih baiknya kalau dari ocehan itu kita buat menjadi tulisan, sehingga suatu saat kan bisa dibaca lagi. Iya, betul. Bagus sekali Bu Sarli ya. Kalau yang hendak Ibu Sarli capai dengan tujuan materi ini tadi apa? Tujuan akhirnya, tujuan yang paling akhir itu setelah nanti cerpennya itu rencana ini. Siapa tahu nanti dari sekolah kan bisa membantu. Betul. Jadi nanti rencana itu kalau cerpen itu ada yang beberapa yang bagus, nanti insya Allah kita bukukan, kita buat kumpulan puisi dari kelas 9 yang tahun ini gitu. Oh gitu. Bagus sekali itu, nanti bisa sebagai kenang-kenangan mereka juga sebagai inventaris sekolah gitu ya Bu. Iya. Bisa ini loh, dimasukkan ke perpustakaan. Jadi untuk misalnya materi berikutnya di kelas yang tahun berikutnya kan bisa jadi acuan. Ini loh karya kakak kelas mereka kemarin. Literasinya Bu ya. Masuk ke situ ya. Nah, tentu saja dari tujuan yang ingin Ibu Sarli sampai, nanti dari pengembangan itu ada strategi mungkin yang sudah Ibu persiapkan untuk mereka. Oh ya, strateginya itu yang pertama Bu, kita pancing dulu dari pengalaman hidupnya atau pengalaman orang lain tadi, kira-kira yang berkesan itu ada berapa. Jadi setelah mereka mengingat-ingat, dia kan membayang-bayangkan kejadiannya itu kemarin seperti apa. Jadi mereka kan menentukan tokohnya. Kemudian mereka menentukan latarnya nanti apa di sekolah, latarnya apa di rumah saja, apa misalnya
bebas Bu Iya, ya kita iya. kita memilih atau menentukan untuk latarnya. Jadi setelah dia ingat, pilih salah satu yang paling berkesan, yang memang yang sangat berkesan gitu. Jadi dari yang satu itu dia kembangkan menjadi sebuah cerita yang menarik sehingga bisa terbentuklah sebuah cerpen Oh, yang bagus, diharapkan gitu. Iya, iya, iya. Artinya cerita yang akan dia kembangkan nanti itu berangkat dari dirinya sendiri. Iya, gitu, ya. jadi dia tidak kaku, Bu. Mm-mm. Jadi dia kan nggak perlu nanya-nanya terus nanti gimana Iya. gimana. Kalau misalnya itu ngambil dari pengalaman orang lain, Iya. kan harus nanya ke sumbernya. Betul, betul. Tapi kalau pengalaman diri sendiri dia kan Ya, dengan mengalir sendiri. leluasa gitu Iya. ya. Oke. Baik Bu. Nah, demikianlah Bu percakapan kita pas pra observasi ini, dan sesuai dengan jadwal yang sudah kita sepakati, besok insya Allah saya bersama Ibu kita akan supervisi di kelas, observasi di kelas. Mudah-mudahan Ibu Sari bersedia. Insya Allah siap. Terima kasih ya Bu ya. Oke. Kita silakan Ibu Iya. lanjutkan kembali. Assalamualaikum Bu Sarwi. Ya, waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Iya, terima kasih ya Bu ya sudah berkenan hari ini kita berjumpa lagi. Harusnya kan kemarin gitu ya kita langsung pasca observasi, cuma karena waktu kita kemarin sudah terbatas, jadi kita lanjutkan pagi ini saja. Izinkan saya ya Bu ya, kita melakukan kegiatan pasca observasi dari kegiatan supervisi kita kemarin. Kalau boleh tahu nih Bu, gimana? Kan kemarin kita sudah masuk ke kelas Ibu ya. Sebelumnya kita juga sudah berbicara tentang pada saat pra observasi tentang tujuan Ibu, tentang apa yang akan Ibu ajarkan kemarin semuanya. Nah, bagaimana pendapat Ibu setelah Ibu melakukan pembelajaran kemarin? Gini Bu, menurut saya materi menulis cerpen itu dia kan mengungkapkan gagasan yang ada di pikiran anak. Anak itu kan jumlahnya banyak. Ternyata setelah disampaikan materi ini, tidak semuanya anak itu suka menulis. Iya. Ada sebagian anak itu justru yang lebih suka bercerita ketimbang menulis. Menurut mereka ketika saya tanya itu, katanya tidak seimbang antara kecepatan tangan menulis dengan kecepatan berpikir. Jadi tangannya merasa lelah gitu. Sementara ide-idenya itu belum tertuang gitu. Ya. Ada sebagian anak yang seperti itu. Ada pula yang sebagian anak ya seperti anak biasa-biasanya tidak begitu suka menulis. Jadi dia tidak seakan-akan tidak memikirkan betapa pentingnya menulis. Variatif ya Bu ya? Iya, variatif. Kebanyakan yang suka itu yang perempuan Bu, yang suka menulis gitu ya? Ya, mereka itu kan biasanya mengungkapkan apa yang dia, entah dia suka sama teman laki-lakinya, entah dia ada kecewa dengan teman perempuan, mereka cenderung menulis. Ya, lebih ekspresif lah gitu ya kalau perempuan ya Bu ya. Dalam proses pembelajaran kemarin yang sudah dilaksanakan, apakah sudah sesuai dengan yang Ibu rencanakan sebelum masuk kemarin? Iya, secara teorinya sudah Bu. Iya. Secara teorinya sudah sesuai, sudah dijalankan, tetapi ketika kita di lapangan ternyata ada beberapa kendala yang ada. Tidak semuanya yang kita rencanakan itu berjalan dengan yang kita inginkan. Terkadang itu
pemahaman anak kan tidak seperti yang kita bayangkan. Berharapnya sebelumnya itu anak-anak begitu sudah dijelaskan langsung bisa menerima, langsung ke praktiknya. Ternyata tidak. Cara menuangkan gagasan itu saja mereka masih perlu waktu yang lebih panjang mendengarkan penjelasan dari guru. Tapi secara umum tujuan dari pembelajaran kita kemarin tercapai ya, Bu, Tercapai, ya. Bagaimana Ibu, perkiraan Ibu nih tentang ketercapaian tujuan pembelajaran kemarin? Kira-kira sudah di posisi mana gitu? Ketercapaiannya itu mungkin karena kurang waktu, Bu, ya. Ya. Untuk menuangkan ide itu mereka tidak cukup waktu dengan hanya 40 menit. Nah, dalam 40 menit itu baru sekitar 50% yang mendekati selesai. Itu pun belum selesai seutuhnya gitu. Padahal seharusnya sebagusnya kalau menulis itu biar tidak terputus pemikirannya, idenya kalau bisa itu sekali dalam sekali waktu gitu, sekali Bu, waktu ya. menyelesaikan satu ide gagasan itu dalam sekali waktu. Jadi dia dengan perasaan yang sama, dengan situasi yang sama, dia mampu mengungkapkan, melukiskan apa yang dia rasa. Tapi kalau dilanjutkan ke lain waktu, situasinya sudah Berubah lagi gitu ya. Mungkin suasana hatinya sudah berubah gitu ya. Bisa nggak Ibu menceritakan ke saya ada hal-hal yang Ibu rasakan begitu memuaskan selama pembelajaran tadi? Oh, ada, Bu. Yang membuat kita seorang guru itu puas ketika apa yang kita sampaikan itu bisa diterima, bisa diterimanya, kemudian bisa diaplikasikannya dengan kan kita ngasihnya teori, cara mengungkapkan suasana itu seperti ini, nah misalnya mengungkapkan perasaan itu seperti ini, nah dia mampu menyerap apa yang kita sampaikan, bukan hanya diserapnya, tapi dia mampu menuliskan apa yang kita mau, walaupun itu tidak semuanya. Ada juga sih yang saya tetap aja nggak paham, Bu, ini gimana caranya tetap aja seperti itu. Karena yang namanya murid yang berbeda-beda ya, Bu, ya, betul. Tetapi secara umum ketika ada anak yang sudah mampu paham lalu dapat mengaplikasikannya itu sangat memuaskan. Sangat memuaskan, tersenyum dalam hati sampai diekspresikan, bagus kamu nak, itu yang Ibu mau. Oke, Bu. Nah, dari pelaksanaan pembelajaran Ibu kemarin gitu ya, ada nggak mungkin perbaikan yang akan Ibu lakukan dari perencanaan yang sudah dilakukan? Oh, kalau sisi perbaikan itu sayangnya yang mesti bertanya dulu ke anak, yang menjadi kendala anak itu apa? Apakah sayanya yang kurang jelas menjelaskan? Apakah menurutnya sudah jelas tapi memang anak itu yang kurang bisa menyerap? Jadi ya kan harus ketemu dulu masalahnya. Jadi setelah rencana saya ada mau seperti itu, saya mau tanya apa sih yang menjadi masalah ketika kalian itu kok tidak bisa mengaplikasikan apa yang saya mau gitu. Nah, saya tidak melulu harus menyalahkan siswa yang tidak bisa menyerap, tidak, mungkin sayanya yang kurang bisa membahasakan apa yang saya inginkan, karena mereka itu kan polos ya. Jadi menurut saya tidak selayaknya kita hanya menyalahkan satu sisi kekurangan siswa secara sepihak. Oke, baik, Bu. Benar sekali, Bu, ya. Jadi kalau menurut pandangan Ibu sendiri nih, dari sisi Ibu sebagai gurunya, sebagai orang tuanya, setelah Ibu sampaikan kemarin apa yang Ibu mau gitu kan, tujuan pembelajaran kita kan, kira-kira apa, Bu, yang menjadi kesulitan anak-anak itu, Bu? Sebagian besar anak-anak yang belum mampu itu. Sebagian besar itu dia mengalami kesulitan, Bu, dalam merangkai kata. Kemudian saya perhatikan cara mereka itu baru separagraf ditulisnya, dibacanya coret gitu. Jadi dia sambil menulis sambil mengedit. Sudah saya sampaikan berkali-kali, nak, menulis itu semestinya jangan dulu terlalu diedit, tulis aja dulu. Yang penting kan kalian paham maksud tulisan kalian itu, mau kalian singkat, mau kalian bahasa kalian sehari-hari, kan di sana kan boleh menggunakan ragam bahasa santai, tidak harus bahasa yang baku. Jadi kalau misalnya ditulis, baca, coret tidak akan selesai. Jadi idenya tidak tertuang gitu. Kesulitannya di sana ya. Iya, kesulitannya di sana. Tapi, Bu, kata mereka
setelah baca ini nggak pas, ini nggak pas, ini salah, ini salah. Iya. Ya karena itu nak, saya bilang karena kan baru sepotong-sepotong. Iya. Jadi selesaikan dulu sampai ke endingnya, nanti baru diedit. Jadi maksud ibu tuangkan dulu Iya, argumennya tuangkan dulu. gitu ya, nanti pembahasannya Iya. gitu. Bahkan di sana saya sampaikan juga, Bu, judulnya jangan dulu dibuat nak. Judulnya itu terakhir saja, setelah tulisannya selesai baru kalian tentukan, oh kira-kira judulnya yang pas ini. Kalau judulnya duluan baru menulis, kita terfokus, terpaku pada judul. Oh ini nggak ada kaitannya, oh ini nggak ada kaitannya, akhirnya nulisnya nggak dalam. Iya. Baik ibu. Nah mungkin ini bu ya, dalam pembelajaran ini tentu ibu pengen sekali ya ada pengembangan, tidak stagnan di kelas gitu ya. Tentunya seperti harapan ibu tadi, ada anak yang berbakat, mungkin kita berharap anak ini bisa menulis, mungkin baik itu cerpen, entah puisi, mungkin juga lebih dari itu bu ya. Ada nggak bu alternatif lain apa dalam mengatasi kesulitan yang disampaikan tadi? Alternatif lain bu ya, kalau menurut saya mungkin salah satunya seorang guru bahasa yang membimbing penulis harus menyediakan waktu 1 kali 24 jam untuk anak bertanya. Ya, harus siap sebisa mungkin, walaupun itu dalam keadaan di rumah. Mungkin mereka bertanya melalui alat telekomunikasi sekarang ya. Jadi kita walaupun misalnya dia bertanya tidak langsung kita respon, tapi ya berusahalah untuk melayani anak. Karena menulis ini bu, dia kan ketika menulis baru tahu ada kendalanya. Ketika belajar menulis baru ada masalahnya. Kalau belum menulis kita nggak tahu apa sih yang akan terjadi nanti. Yang nggak bisa mereka. Ya, jadi kita harus menyiapkan itu ruang dan waktu untuk anak bertanya. Walaupun sebenarnya guru bahasa Indonesia itu tidak ada jaminan bisa menulis juga. Secara teorinya dia memang menang, karena dia belajar lebih dulu aja dari anak. Tapi secara hobi, secara bakat, belum tentu guru bahasa Indonesia itu bisa menulis. Sessionnya di sana belum tentu ya bu ya. Terkadang guru bahasa itu ada punya seninya, dia kan punya bidang masing-masing. Betul. Terkadang bukannya dia tidak mau, bukannya dia tidak mampu menulis, tapi tidak mau meluangkan waktu. Udahlah daripada saya menulis, dengan saya cerita saja. Atau menulis juga nggak ada jalan keluarnya, hanya menguraikan apa yang ada di pemikiran. Tapi kalau bercerita kan ada solusinya gitu. Jadi kebanyakan secara umum ada beberapa gitu yang saya dengar, udahlah nggak usah ditulis sampai nulis. Tapi kalau kita misalnya mungkin mau agak lebih meluangkan waktu ya bu ya, justru dari hasil buah pikiran kita tadi mungkin bisa dituangkan dalam bentuk dokumentasi bu ya, mungkin berupa puisi, cerpen atau buku gitu bu ya. Oke. Dan selain itu juga ini diharapkan ke anak itu untuk sering-sering berhati. Tidak mesti harus meluangkan ide yang gimana ya, yang terlalu berkesan. Aku kalian hari ini tuh bisa ditulis gitu ke dalam buku. Kalau kami dulu zamannya buku diari. Gitu. Jadi ditulis di situ untuk melatih kemampuan merangkai kata, merangkai kalimat, penggunaan tanda bacanya. Dia kan harus selalu diasah. Nanti ketika hasilnya itu kan ketahuan, nampak jelas, oh ini anak ini yang sering berhati menulis, ini yang jarang, oh ini mungkin efek dia sering membaca, oh ini anak yang jarang membaca, jarang menulis, makanya hasilnya kemungkinan seperti yang tidak diharapkan. Kalau dari segi sekolah nih bu, dari pihak sekolah ada nggak yang menurut ibu peran dari baik itu sekolah, mungkin sarana prasarana yang bisa membantu ibu mengembangkan hal-hal yang ibu ceritakan itu? Itu sebenarnya dari berbagai sisi itu bisa, misalnya dari perpustakaan, mungkin perpustakaan bisa bisa menyediakan ini buku fiksi untuk anak-anak biar dia bisa baca, karena kemampuan menulis itu terkadang bergantung juga dia sering membaca atau tidak. Jadi daya imajinasinya itu hidup ketika dia membaca. Jadi kalau misalnya di perpustakaan menyediakan ada khusus misalnya buku fiksi, ada kumpulan cerpen,
bahan literasi lah gitu. Literasi lah, jadi mungkin anak akan lebih terpancing Oke, untuk mau iya, iya. menulis. Di sisi lain misalnya kalau dalam pembelajaran itu mungkin sekolah bisa membantu menyiapkan alat belajar yang kekinian. Jadi seorang guru itu bisa menampilkan, ini loh nak cerpen itu, ini namanya judulnya, ini bagian orientasinya, ini komunikasinya, ini resolusinya, dan ini ending atau akhir dari sebuah cerita. Bisa kan gurunya langsung. Tapi kalau hanya melalui penjelasan, terkadang anak itu kan tidak fokus dia. Tapi kalau melalui layar proyektor, dia kan jelas nampak, dan kita juga nampak anaknya memperhatikan, anak ini tidak memperhatikan gitu, dan layarnya lebar gitu kan. Kalau hanya penjelasan ada yang ngantuk, ada kadang suara saya juga nggak keluar full gitu. Maksud ibu mungkin lebih kepada ini ya, media Bu ya, alat-alat atau media atau sarana yang bisa membantu mengoptimalkan gitu Bu ya. Oke, jadi kalau boleh saya simpulkan, ibu pengennya itu ketika menjelaskan itu dibantu oleh alat-alat yang bisa memperjelas ya. Misalnya cerpen ini kalau fiksi ini seperti ini gitu. Oke, ya. Atau misalnya kalau saat misalkan ada dia mendengarkan cerpen, paling tidak kan ada speaker yang bisa mengeraskan suara dari pembacaan cerpen. Cerpennya itu sudah direkam, sudah dibaca dan direkam, kemudian kan diperdengarkan ke anak. Kalau dibantu dengan speaker, ya kan lebih jelas. Tapi kalau hanya dari suara handphone atau dari suara yang kurang jelas ya, ruangan kita kan lumayan besar ya. Jadi kalau ditaruh di depan suaranya nggak sampai. Artinya semacam audio gitu ya. Betul sekali. Oke. Sekarang kan kita sudah ketemu nih. Setelah pembelajaran kemarin, tujuan ibu sudah tersampaikan, kemudian sudah tercapai gitu ya. Kemudian kendala-kendala atau kesulitan ada yang kita temui. Kemudian ibu juga sudah mengatakan kira-kira kesulitan itu dapat diatasi seperti apa, dan kemudian harapan ibu ke sekolah atau mungkin rekan-rekan sejawat juga gitu ya dalam pengembangan ini. Baik Bu, mungkin di pertemuan berikutnya ada yang ibu bisa harapkan lagi setelah pertemuan yang ini Bu, setelah pembelajaran kita kemarin. Harapan akhirnya itu nanti hasil cerpennya akan dikumpulkan, kemudian nanti ada seleksinya Bu ya, karena tidak semuanya layak untuk dibukukan. Kalau yang karena kebanyakan gini loh Bu, anak itu mengungkapkan ide itu saking dia kurang teliti, entah kurang mampu, entah apa masalah di diri anak itu, sehingga dia menulis cerpen itu terkesan seperti nulis berita. Nah jadi hasilnya ya ada yang setengah halaman, ya karena dia seakan-akan dia berita. Padahal cerpen itu kan pengungkapan perasaan, ada suasana harunya, ada pendeskripsiannya, lengkap di sana. Tapi mereka ya karena mau praktis atau gimana, atau lebih mengutamakan ngobrol di kelasnya, jadi yang ditulisnya terkesan seperti berita. Jadi yang seperti itu sepertinya kurang layak untuk dibukukan. Jadi memang harus diseleksi lagi. Mungkin ada beberapa yang dianggap memenuhi kriteria akan dibukukan. Entah nanti mungkin apa saya suruh dia ketik dulu masing-masing baru dikirim filenya, atau barang mentahnya yang saya kumpulkan dijilid jadikan satu. Yang mana yang lebih memungkinkan saya. Jadi ada dokumentasi lah Bu ya dari kegiatan itu ya. Oke, baik Ibu, demikianlah mungkin pembicaraan kita tentang pasca observasi di kelas Ibu. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ini kepada Ibu Zarli ya. Mudah-mudahan kegiatan kita seperti ini bisa berlanjut, membawa dampak, manfaat baik bagi Ibu, bagi saya juga, rekan-rekan sejawat juga, dan tentu saja pada endingnya itu adalah untuk anak murid kita ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum.